sahabat Hermina, selamat pagi. Ya, perkenalkan saya dengan Dr. Kiki selaku dokter umum di Rumah Sakit Hermina Pandanaran Semarang. Pada podcast pagi hari ini nanti kita akan membahas sebuah materi yang sangat menarik. Kali ini kita akan membahas mengenai bagian gigi dan mulut. Nanti saya akan ditemani oleh salah satu dokter gigi spesialis bedah mulut maksilofasial, yaitu Dr. Bima Baskara, selaku dokter gigi spesialis bedah mulut maksilofasial. Selamat pagi dokter. Hari ini sehat dokter? Sehat. Ya, habis praktek ya dok? Iya. Dok, ya dok, kali ini materinya cukup menarik ya dok ya, karena kan biasanya kalau misalnya mengenai gigi mulut itu kan kita sering bahasnya kayak masalah impaksi, kemudian masalah kayak gigi bungsu yang tumbuh, ataupun misalnya kayak masalah karies. Nah, kali ini kita nanti akan bahas trauma rahang ya dok ya, karena kan lumayan jarang juga dibahas. Mungkin juga sahabat Hermina juga ada beberapa yang selama ini mengeluhkan trauma rahang, cuma bingung ini harus dibawa kemana gitu ya dok ya. Ya. Ini sebelumnya kalau misalnya untuk trauma rahang sendiri itu maksudnya tuh seperti apa ya dok ya? Jadi sebenarnya trauma rahang itu banyak jenisnya, seperti patah tulang, kemudian ada juga gangguan pada sendi, yang sering itu seperti dislokasi sendi temporomandibular joint, seperti itu. Itu berarti nanti lokasinya di sebelah mana itu? Di sebelah sini, sendi rahang sebelah sini. Rahang sini ya dok ya. Oke. Itu kalau misalnya tadi kan dibahas ya dok, kalau dislok berarti dia itu geser gitu ya dok ya? Jadi dislokasi sendi itu sebenarnya seperti bergesernya atau perubahan posisi dari rahang bawah atau yang biasa kita sebut mandibula dari posisi normalnya. Jadi sebenarnya posisi rahang atas dan rahang bawah itu terpisah oleh sendi atau yang biasa kita sebut temporomandibular joint. Nah, itu dia bergeser sehingga biasanya pasien itu mengalami keluhan tidak bisa menutup mulut atau rahangnya seperti terasa terkunci dan biasanya disertai rasa nyeri seperti itu. Oke, berarti kalau misalnya untuk penyebabnya sendiri emang biasanya karena trauma kah dok, atau bisa selain trauma dok kalau misalnya seperti itu? Ya, jadi memang kalau dia di usia yang relatif lebih muda, biasanya memang disebabkan oleh trauma, bisa seperti kecelakaan lalu lintas, atau semisal dia pasien itu menguap atau tertawa terlalu lebar, sehingga menyebabkan rahangnya menjadi terkunci. Kemudian pada orang-orang yang usianya lebih lanjut, itu ya kadang sendinya itu sudah kendor, jadi mudah sekali dia bergeser seperti itu. Nah, berarti kalau misalnya itu kan tadi ya dok ya penyebabnya. Nah, untuk gejalanya sendiri apakah cuma mulutnya rasanya terkunci atau ada lain dok kalau misalnya kayak gini? Nah, biasanya itu tadi salah satunya adalah mulutnya terasa terkunci, dia kesulitan untuk membuka mulut dan tidak bisa menutup mulut, dan gigitannya itu biasanya bergeser. Tandanya seperti itu, biasanya bisa menggigit dengan nyaman, yang ini dia tidak bisa. Itu. Jadi mulutnya seperti terbuka. Itu. Untuk makan pun itu gangguan nggak ya dok kalau sulit karena rasanya nyeri. Jadi semakin lama kan ototnya akan semakin spasme, kemudian akan semakin nyeri dan semakin tidak nyaman. Kemudian mengunyah juga pasiennya biasanya nggak bisa. Itu. Nah, kalau misalnya kayak gitu nih dok, kalau misalnya ternyata ada sahabat Hermina mengalami trauma tadi ya dok ya, dislokasi PMJ, nah itu sebenarnya penanganan untuk pertamanya itu seperti apa ya dok ya? Ya, untuk penanganan pertamanya sebenarnya harusnya segera dikembalikan ke posisinya, seperti itu. Jadi sahabat Hermina harusnya langsung berkonsultasi ke dokter bedah mulut atau kemudian ke IGD sehingga rahangnya dapat dikembalikan ke posisi normalnya. Kemudian pasien itu harus diistirahatkan rahangnya, seperti diikat kepalanya atau membatasi pembukaan mulutnya. Karena apabila sudah pernah terjadi, biasanya dia akan riskan untuk terjadi berikutnya. Seperti itu. Gitu. Berarti ini perlu, kalau misalnya saya istilahnya mengeluhkan seperti ini, berarti langsung bisa dibawa ke IGD ya dok ya? Ya, dibawa ke IGD atau dikonsultasikan ke dokter bedah mulut. Gitu. Kalau misalnya penanganannya sendiri ini tuh sebenarnya harus segera kah dok, atau bisa nanti dilakukan kayak jadi dulu gitu? Sebaiknya penanganannya seharusnya sesegera mungkin ya, karena semakin lama ototnya itu akan spasme atau kram. Jadi akan semakin sulit seperti itu kalau ototnya sudah kram. Seperti itu. Ya, dok.
Untuk kalau misalnya kayak gini berarti lebih ke pencegahan. Kalau misalkan tadi ada yang ini kan trauma ya dok. Kalau trauma kan berarti karena memang kecelakaan ataupun misalnya seperti tadi tertawa ya dok, terlalu terbahak-bahak ataupun misalnya makannya, cara makannya juga yang salah. Nah kalau misalnya tadi kan kalau misalnya kayak contoh di orang tua nih dok, yang usianya sudah lanjut, nah itu untuk pencegahannya sendiri seperti apa itu dok? Karena kalau untuk orang tua ini biasanya ya dibatasi pembukaan mulutnya atau mungkin makannya nggak bisa yang seperti anak muda, kita misalnya makan langsung kita gigit, itu sebaiknya dipotong kecil-kecil seperti itu. Wah cukup menarik ya dok ya kali ini ya dok ya. Mungkin sahabat Hermina kalau misalnya ada yang ingin lebih info lebih lanjut lagi, ingin konsultasi lebih lanjut lagi, misal dengan Dokter Gigi Bima, bisa langsung aja ke polinya Dokter Gigi Bima. Beliau praktek di hari Kamis sama hari Jumat, polinya pagi ya dok ya? Pagi. Jam 8 sampai jam 10 pagi ya dok ya? Ya. Sekian ya dokter, terima kasih dokter sebelumnya sudah meluangkan waktunya habis praktek, bisa sharing-sharing sedikit di podcast kali ini. Sekian, oh ya kalau misalnya mau mendaftar ke poli beliau bisa langsung melalui website kita di www.herminahospital.com ataupun misalnya melalui call center kita di 1500 488 ataupun bisa melalui aplikasi kita di Halo Hermina atau melalui mobil JKM. Ya, sekian, sampai jumpa di podcast berikutnya. Stay healthy Hermina. Stay healthy sahabat Hermina. Sampai jumpa.